Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Yusuf dengan NIM 0559718446. Pada presentasi kali ini saya akan menjelaskan tugas basis data mengenai pembuatan Entity Relationship Diagram atau ERD untuk sistem rumah sakit sederhana. Pada studi kasus ini, sistem dirancang untuk mengelola alur pelayanan medis. Harus dimulai dari pasien menyerahkan data diri ke admin, lalu data pasien terdaftar diserahkan ke dokter, hingga dokter menerbitkan resep obat untuk pasien. Pada tahap ini, saya akan menentukan entitas yang digunakan pada ERD. Entitas saya bagi menjadi dua bagian, yaitu entitas objek dan entitas transaksi. Entitas objek terdiri dari dokter, pasien, dan admin. Sedangkan entitas transaksi terdiri dari pendaftaran, pemeriksaan, dan resep. Oke, kita lihat terlebih dahulu ya. Nah, entitas di sini saya berikan dengan warna hijau. Ada 6. Pasien, admin, dan dokter sebagai entitas objek, pendaftaran, pemeriksaan, dan resep data sebagai entitas transaksi. Oke, lanjut. Selanjutnya adalah menentukan atribut pada setiap entitas. Pada entitas dokter terdapat ID dokter sebagai primary key-nya, lalu ada atribut non key-nya, nama dokter, dan spesialisasi. Pada entitas pasien terdapat primary key-nya adalah ID pasien, dan atribut non key-nya adalah nama pasien, tanggal lahir, alamat. Lalu pada entitas admin terdapat ID admin sebagai primary key-nya, dan nama petugas sebagai atribut non key-nya. Lalu pendaftaran ada ID daftar sebagai primary key-nya dan tanggal daftar sebagai atribut non key-nya. Lalu pemeriksaan ada ID periksa sebagai primary key, lalu ada tanggal periksa dan diagnosa. Lalu resep juga ada ID resep sebagai primary key-nya dan detail obat sebagai atribut non key-nya. Saya gambarkan atribut pada entitas seperti ini. Jadi yang berwarna kuning ini adalah atribut primary key-nya dari setiap entitas, dan yang berwarna oranye ini sebagai atribut non key dari setiap entitasnya. Jadi misal dokter mempunyai primary key-nya adalah ID dokter, dan atribut non key-nya adalah nama dokter dan spesialisasi. Itu juga yang lainnya. ID pasien mempunyai primary key-nya adalah ID pasien, atribut non key-nya adalah nama pasien, tanggal lahir, dan alamat. Oke, lanjut. Pada bagian ini saya akan menentukan hubungan antar entitas. Relasi pertama adalah melakukan, yaitu hubungan ketika pasien melakukan pendaftaran. Relasi kedua adalah menghasilkan. Interaksi ketika pemeriksa selesai, maka akan melakukan satu resep obat dalam satu waktu pemeriksaan. Lalu yang ketiga adalah melayani, yaitu hubungan ketika admin melayani pasien yang mendaftar. Oke. Dan relasinya itu saya gambarkan dengan warna merah. Sini. Dokter ke pemeriksaan, pasien ke pendaftaran, admin melayani. Lalu setelah dokter melakukan pemeriksaan, maka akan menghasilkan resep obat. Oke, lanjut. Di sini ada relasi dan foreign key-nya. Pada tabel pendaftaran, primary key yang digunakan adalah
ID daftar. Sedangkan foreign key-nya adalah ID admin, ID pasien. Dan atribut deskriptifnya itu tanggal daftar sebagai bawaan yang dari sebelumnya. Lalu ada pemeriksaan, primary key-nya adalah ID periksa, foreign key-nya adalah ID daftar, ID dokter. Dan atribut deskriptifnya tanggal periksa, diagnosa, dan resep obat. Primary key-nya adalah ID resep, foreign key-nya adalah ID periksa, dan atribut deskriptifnya adalah detail obatnya. Nah, jadi relasi foreign key-nya itu seperti ini, yang berwarna abu-abu ini saya tandakan sebagai relasi dan foreign key. Oke. Selanjutnya menentukan kardinalitas relasi. Relasi pasien ke pendaftaran adalah 1:banyak atau 1N, karena satu pasien bisa melakukan banyak pendaftaran. Relasi admin ke pendaftaran juga 1N, satu petugas melayani banyak pendaftaran. Relasi dokter ke pemeriksaan adalah 1N, satu dokter melakukan banyak pemeriksaan, karena satu dokter dapat melakukan banyak pemeriksaan. Sedangkan relasi pemeriksaan ke resep obat adalah 1:1, karena satu pemeriksaan menghasilkan satu resep obat. Nah, jadi pada pasien ke pendaftaran 1:N. Nah, pasien ke pendaftaran itu 1 to many. Jadi di sini menggunakan pasien melakukan one, lalu dari melakukan ke pendaftarannya adalah many. Begitu juga dengan admin ke pendaftaran one, atau admin melayani banyak pendaftaran. Jadi admin one lalu melayani many pendaftaran yang banyak di sini. Oke. Ketiga, dokter dan pemeriksaan ke resep obat. Pemeriksaan ke resep obat dia berbeda, karena dokter melakukan pemeriksaan. Dokter bisa melakukan banyak pemeriksaan pasien, tapi resep obat hanya cuma satu tindakan pemeriksaan menghasilkan satu resep obat. Jadi setiap tindakan dari dokter hanya bisa mendapatkan satu resep obat aja, gitu. Nah, pada slide ini merupakan hasil dari IRD. Oke, saya besar. Pada slide ini merupakan hasil akhir IRD yang saya buat. Di dalamnya terlihat hubungan antara entitas mulai dari pasien melakukan pendaftaran, kemudian diperiksa oleh dokter, hingga menghasilkan resep obat. Setiap entitas juga sudah memiliki primary key dan foreign key untuk menjaga keterhubungan data dalam database. Nah, ini adalah keterangan lengkapnya yang sudah saya buat. Oke, baik, mungkin itu saja penjelasan dari saya mengenai IRD sistem rumah sakit sederhana. Terima kasih atas perhatian teman-teman dan Bapak atau Ibu dosen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.